Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, kita awali pagi ini nantinya dengan zikir pagi lan petang, dan kita akan melanjutkan materi kita tentang masalah akidah, prinsip seorang muslim, dan tentang pembahasan fikih ibadah. Ini sekarang sudah pertemuan keberapa? Hitung enggak ibu-ibu? Saat ini 4. Pertemuan keempat. Berarti doanya sudah sampai nomor berapa? Kan saya mau tes nanti tuh ibu-ibu. Ajeng dites mboten. Belum belajar. Ya kan ya namanya ujian kan siap-siap gitu. Coba dilihat doa sampai nomor berapa? 4 atau 5? 5. Oh ya. Berarti pertemuan keempat. Ya, sekarang pertemuan keempat. Coba dilihat, kita awali zikir pagi dan nanti saya ulang zikir ba'da sholat. Zikir pagi dan zikir ba'da sholat. Kemarin saya sudah jelaskan kalau sholat di buku 25 langkah bisa sholat. Saya pernah bahas di Selang sebelumnya. Yang belum dapat nanti bukunya nyusul nih, lagi cetak, nanti bisa dapatkan buku itu lagi. Sekarang kita bahas buka zikir pagi. Ini saya ulang-ulang terus biar ibu-ibu cepat hafal. Nanti di pelayan ya ini lagi, di DS juga malam Kamis ya bacaannya ini, biar cepat hafal. Lihat di halaman 5 itu ayat kursi, terus surat Al-Ikhlas di nomor 2, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Lalu kita mulai dari nomor 3. Saya tuntun, diikuti. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu
wa ilaikan nusyur. Terus nomor 5, membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6, ini dibaca 4 kali, namun saya tuntun 1 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nomor 7, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uktala min tahti. Nomor 8, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Nomor 9, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ingat ini 3 kali. Terus raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ingat 3 kali nje. Terus nomor 11, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nomor 12, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Lompat ke nomor 16. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nomor 17, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, sekarang lihat zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Saya ingin ibu-ibu hafalnya lebih banyak karena ada bacaan yang belum dihafal. Saya kemarin tes yang di Selang kemarin. Baik, dibuka. Saya tuntun. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus lihat nomor 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli
syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nomor 3, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nomor 4 itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ayat kursi nomor 5, nomor 6 al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Terus nomor 7 dibaca bar subuh. Saya tuntun nomor 7. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, diingat kalau zikir pagi itu untuk kekuatan, membentengi kita, gangguan-gangguan sulit datang, urusan-urusan akan dimudahkan oleh Allah kalau rutin zikir pagi. Begitu juga zikir bar sholat. Kita ulang 50 doa dari nomor 1. Ya, dari nomor 1. Saya ulang dari doa sapu jagat. Saya tuntun ji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus beralih nomor 2. Doa meminta perlindungan dari syirik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Terus nomor 3, doa berlindung dari kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamutu
wal jinnu wal insu yamutun. Terus doa nomor 4, doa supaya rajin bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus nomor 5. Nomor 5 sudah apa belum kemarin? Belum toh? Nah, sekarang masuk, lihat. Isinya doa berlindung dari kemalasan ibadah, dari masa tua yang jelek, dan dari syahwat dunia. Saya tuntut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Lihat artinya di belakang. Ikuti. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat lemah dalam melakukan ibadah. Aku meminta perlindungan kepadamu dari keadaan tua yang jelek. Aku minta perlindungan kepadamu dari godaan syahwat dunia, dan aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Nah, lihat di sini minta perlindungan dari sifat malas, terus masa tua yang jelek, terus syahwat dunia sehingga lupa akan kewajiban, juga dari siksa kubur. Kalau yang pertama rasa malas dalam ibadah, karena kita itu ada masa malasnya, ada masa semangat. Kadang semangat sekali, wah kalau berangkat ngaji Masya Allah rajinnya. Pas kembali ke rumah malas lagi. Ada yang merasa semangatnya terus dia jaga, ternyata suatu waktu turun lagi, imannya naik turun. Betul apa betul? Ya, iman itu nggak bisa stabil terus, Bu. Mau jaga ajek terus itu sulit. Mau jaga nanjak terus, nanti suatu waktu nanti turun lagi. Nah, maka butuh sebab-sebab supaya kita bisa terus semangat. Ya, di antara sebabnya ini nih, baca doa nomor 5 tadi. Di antara sebab semangat lagi, kumpulnya ya dengan orang-orang yang semangat. Jangan dengan orang-orang yang malas. Contoh misalnya jenengan kumpul dengan orang-orang yang malas ngaji, ya sudah. Jadi nggak mau berangkat ngaji. Coba kalau pagi-pagi kayak gini suruh berangkat, coba nanti males neh. Nungumah wae, wah sudah dia ngajak-ngajak kita marah nggak usah berangkat, malah di rumah saja. Namun kalau yang semangat, wah yuk mangkat. Mau malas, ada teman yang motivasi, ada teman yang dorong, akhirnya jadi ikut semangat. Dan paksakan diri untuk melakukan kewajiban, termasuk kalau ada waktunya ngaji, kadang diri mesti dipaksakan. Meskipun nantinya terpaksa, meskipun terpaksa hadir. Itu nji. Nah, 5 itu dihafal. Ujiannya pokoknya dadaan, mungkin bulan depan gitu. Ini wis 5 pertemuan loh itu, 5 doa itu loh. Nanti tertulis saja. Baik, buka buletin. Pertemuan pertama kalau bahas niat, ye.
Pertemuan kedua itu yang hadis Jibril tentang syahadat. Pertemuan yang ketiga 02 belum tak bahas toh. Saya lompat langsung 03. Seri 03. Nah, berarti lompat dulu, kita balik lagi ke memahami rukun iman. Lihat buletin judulnya hadis Arba'in Nawawiyah serial 2, seri 02. Seri 02 judulnya memahami rukun iman. Ini kemarin terlewat, makanya saya copy lagi biar berurutan. Lihat memahami rukun iman. Kemarin rukun Islam syahadat sudah kita bahas. Langsung saya lompat ke rukun iman yang rincian. Nah, saya balik lagi rukun iman secara umum. Ya, rukun iman secara umum. Baik, saya bacakan hadisnya dulu, nanti dibacakan untuk penjelasannya. Lihat ya. Umar bin Khattab melanjutkan, waqal ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Selanjutnya ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Terus dilanjutkan lagi, qala sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu fa akhbirni 'anil iman qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, engkau beriman kepada para rasul, engkau beriman pada hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Berarti kita bahas, kalau dari hadis tadi kita bahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Sekarang ibu-ibu pelajari itu bukan hanya menghafal saja. Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman berapa? 6. Nah, itu baru global, baru umum. Kalau mau ya dipelajari detail, dipelajari rinci, dipelajari spesifik. Jadi sekarang kalau kita mau belajar itu rukun Islamnya dirinci, yang 5 tadi. Rukun imannya dirinci, yang 6 tadi. Nah, ini yang kita ingin bahas. Sehingga tadi ya, orang muslim itu enggak hanya global terus imannya. Kita dari kecil itu seperti itu. Islam ini apa ya? Sholatnya itu apa ya? Saya ngerti ya, pokoknya sholat. Puasa itu gimana ya? Pokoknya saya puasa. Hukum-hukumnya gimana? Belum pernah pelajari, belum pernah diulas lebih jauh. Nah, ini kita butuh pelajari lebih dalam lagi. Biar apa? Rukun Islamnya jadi benar, kemudian rukun imannya juga jadi benar. Ingat, disebut rukun Islam itu harus ada, alias wajib. Islam bisa benar kalau penuhi rukun Islam. Iman juga bisa benar kalau penuhi rukun apa? Iman. Dan para ulama punya ulasan nih, Islam dibahas detail nanti dalam bahasan-bahasan fikih.
Nanti rukun iman dibahas detail, dibahas rinci. Para ulama bedah dalam pembahasan akidah. Yang ibadah itu nanti yang rukun Islam tadi diulas lebih jauh. Yang khusus untuk rukun iman dikaji dalam masalah akidah. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasan hadis tadi. Pelajaran bagian kedua dari hadis kedua. Monggo dibaca. Memerintahkan mereka untuk memulai dakwah tersebut dengan persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baik, lihat. Hadis ini menunjukkan keutamaan Islam. Dan sepatutnya apa yang pertama kali ditanyakan oleh seorang adalah tentang Islamnya. Oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim para utusan untuk berdakwah kepada Allah, beliau merintahkan mereka untuk memulai dakwah tersebut ngajak pada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ingat, berarti yang disuruh dulu syahadat. Salat nomor 2. Syahadatnya benar dulu. Dalam hadis Ibnu Abbas, Mu'adz bin Jabal ketika itu diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Ketika mau diutus, Nabi sudah ingatkan, kamu hadapi nanti ahli kitab, wahai Mu'adz. Engkau akan hadapi ahli kitab. Maka pertama kali yang kamu dakwahkan adalah ajak mereka untuk bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Suruh bertauhid dulu. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, jika mereka sudah mau manut, mau patuh untuk mengesahkan Allah, bertauhid, maka ajak mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat ada setelah syahadat. Urutan lihat urutan. Terus setelah itu jika mereka manut lagi, kata Nabi, mereka patuh untuk itu, maka ajak mereka untuk bayar zakat. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Nanti diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lantas disalurkan pada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Ini menandakan Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Ada perlu disampaikan yang penting dulu, baru hal-hal yang lainnya lagi. Ini ibu-ibu bisa terapkan untuk anak juga. Ajarkan Islam itu dia kenal Allah dulu. Siapa penciptanya, siapa yang berikan rizki padanya, siapa yang mengatur jagat raya. Nah, setelah keimanannya pada Allah ada, nah baru ajak dia untuk mengerjakan apa? Apa tadi? Sholat. Sholat diajak usia berapa dulu? 7 tahun. Itu belum balik itu. Itu belum balik, itu masih tamyiz. Namun sudah diajak sholat, baru nanti 10 tahun lebih dikerasi lagi. Bahkan Nabi katakan boleh dia dipukul ketika itu, karena lebih harus dia ketika usia 10 tahun sudah mau persiapan masuk balik di situ. Atau bahkan ada yang sudah balik pada usia itu. Terus yang 2, rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan dikuatkan pula dengan hadis Ibnu Amr radhiyallahu anhu pada hadis nomor ketiga dari kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, nanti setelah itu kita bahas hadis nomor 3. Terus nomor 3. Keutamaan sholat dan bahwa sholat didahulukan sebelum rukun-rukun lainnya setelah 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Nah, sholat itu penting, itu ada setelah 2 kalimat syahadat. Maka terus ingatkan sholat, ingatkan pada anak, ingatkan pada suami, ya, supaya itu sholat benar-benar diperhatikan. Jadi Islam bukan hanya Islam, alias bukan hanya di KTP.
Kalau KTP mah gampang, apa-apa ditunjukkan aja. Mau ke bandara, mau ke stasiun, mana KTP-mu? Oh, Islam. Kita nggak butuh itu, kita butuh pengamalan. Apa amalannya? Sholat dijalankan. Nggak hanya saya ngakui, saya itu ngaku, saya itu orang Islam. Namun harus ada pengamalan, yaitu kerjakan sholat. Nggak berhenti pada 2 kalimat syahadat saja. Terus nomor 4. Yang keempat, anjuran untuk mendirikan sholat dan melaksanakannya istiqomah terus-menerus, dan sholat termasuk salah satu rukun Islam. Lihat ya, istilah dalam hadis itu watuqimas sholat, menegakkan sholat. Pengertian menegakkan sholat itu bukan kerjakan 1 kali. Ingat ya, ibadah itu ada yang jenengan cuma disuruh 1 kali, ada ibadah yang mesti disuruh ulang kali, dilakukan terus. Jadi berulang terus. Apa yang dilakukan 1 kali saja? Apa yang dilakukan 1 kali saja? Haji. Haji 1 kali sudah cukup. Kalau sholat nggak bisa hanya 1 kali. Zuhur hari ini, besok sholat zuhur lagi, besoknya zuhur lagi, terus sampai kapan Ustaz? Sampai mau mati. Sama puasa juga demikian. Dapati bulan Ramadan, nah puasa. Bulan Ramadan berikutnya lagi puasa lagi. Makanya ibu-ibu itu ada waktu antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, karena di bulan Ramadan itu ada waktu, nggak bisa saat itu untuk puasa karena datang bulan. Maka disuruh apa, Bu? Bayar fidyah apa qadha? Qadha. Kenapa qadha? Oh, itu wajib itu. Tunggu sampai Ramadan berikut ini sudah lunas. Kecuali ada halangan, ternyata mau qadha, hamil lagi. Qadha saya kemarin Ustadz masih 7 hari, sekarang saya hamil, nggak kuat lagi untuk qadha puasa. Ya sudah, nunggu sampai selesai untuk hamil sampai menyusuinya. Kuatnya kapan? Itu tanda ibadah ini berulang. Yang 1 kali tadi kayak haji, umroh, nah itu 1 kali itu. Namun kalau sholat itu berulang kali dilakukan. Terus yang kelima, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah nah zakat itu rukun Islam, puasa Ramadan juga rukun Islam, haji ke Baitullah bagi yang mampu juga termasuk rukun Islam. Terus keenam, nah lihat ya, dalam hadis itu nanti kita lihat ada tingkatan. Jadi kan ingat mawon je. Islam di atas yang lebih tinggi, iman di atasnya yang lebih tinggi lagi, ihsan. 3 ya. Coba diikuti. Islam, iman, ihsan. Yang paling rendah apa? Islam. Yang lebih tinggi iman, lebih tinggi lagi ihsan. Diingat saja, kalau Islam kaitannya dengan amalan lahiriah. Sholat, gerakan-gerakan sholat, nah itu lahiriah itu. Puasa lahiriah juga. Jadi kalau rukun Islam seputar amalan lahiriah. Maka kalau Islamnya orang itu cuma lahiriah saja, dia masih tingkatan bawah. Baru lahir, belum batin. Paham ya? Tingkatannya di atasnya apa lagi? Iman. Iman ini kaitannya dengan amalan-amalan batin. Jadi lahiriahnya sudah, lengkapi lagi dengan batinnya. Ini tentang keimanan, keyakinan, tawakal pada Allah. Nah, ada di situ tuh. Lebih tinggi lagi namanya ihsan. Ihsan itu dia beribadah pada Allah lebih sungguh-sungguh lagi.
Jadi urutannya apa tadi? Islam, iman, ihsan. Islam kaitannya dengan amalan apa? Lahiriah. Iman kaitannya dengan apa? Amalan batin. Ihsan lebih ibadahnya sungguh-sungguh lagi. Nabi SAW sebut dalam hadis ini, beliau pindah dari yang rendah dulu, Islam dulu, setelah itu di atasnya iman, setelah itu di atasnya ihsan. Terus nomor 7, Islam dan iman masuk dalam istilah para ulama izatma Izastama'a iftaroko wa izaftaroko ijtama'a. Baik. Jika kedua kata tersebut disebutkan berbarengan, maknanya berbeda. Namun jika kedua tersebut disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Jika Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah amalan lahiriah, sedangkan iman adalah amalan batin berupa keyakinan-keyakinan hati. Dalam hadis ini Islam dan iman itu satu penyebutan. Islam dulu baru iman. Berarti karena disebut bersamaan, maka maksud Islam sendiri, iman sendiri. Kalau maksudnya sendiri-sendiri, berarti Islam itu tadi bahas amalan-amalan lahiriah, iman bahas apa? Amalan batin. Namun kalau ibu-ibu misalnya temukan dalam suatu ayat sebutkan Islam saja, dalam hadis disebutkan iman saja, maka Islam dan iman maknanya sama. Yo disebut iman yo Islam, disebut Islam yo iman. Terus nomor 8, Rukun iman itu ada 6. Keenam rukun iman ini jika dijalankan dengan benar, maka akan mewariskan kepada pemiliknya kekuatan untuk memohon dalam melaksanakan ketaatan dan rasa takut kepada Allah. Iman pada Allahnya benar, berarti tawakalnya penuh pada Allah. Kalau pada malaikatnya benar, berarti dia selalu merasa diawasi. Pada kitab-kitab benar, berarti dia bisa jalankan syariat dengan baik. Kepada Rasul benar, berarti dia ikuti Rasul. Kepada hari kiamat juga benar, berarti dia yakin waktu terbatas, semuanya ada akhirnya. Iman kepada takdir itu benar, berarti dia hadapi musibah dengan sabar. Karena dia iman kepada takdir, maka rukun iman yang 6 ini mesti kita jalankan. Terus nomor 9. Barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman, ia telah kafir, karena ia telah mendustakan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak yakin Allah itu ada, kafir dia. Dia menyembah kepada selain Allah, kafir juga dia. Malaikat, dia tidak yakini malaikat itu ada. Gak benar itu malaikat itu ada itu. Malaikat gak ada, kafir dia, karena rukun imannya gak ada di sini. Dia tidak yakini Al-Quran, kitab sucinya, kafir juga. Kemudian Rasul, dia tidak yakini kalau Rasul Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah, kafir juga dia. Dia tidak beriman pada hari kiamat. Besok hari kiamat itu ada, kafir juga dia. Sama halnya dengan tidak beriman pada takdir. Terus yang ke-10, kita harus menetapkan adanya malaikat dan wajibnya beriman kepada para malaikat. Malaikat itu berbentuk jasad. Contohnya saja malaikat Jibril, dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Keliru jika mengatakan bahwa malaikat hanya berupa ruh saja, tidak memiliki jasad. Keliru juga jika mengatakan bahwa malaikat adalah kiasan untuk kekuatan kebaikan yang ada dalam diri manusia, sedangkan setan adalah kiasan untuk kekuatan kejahatan. Nah, biasanya kalau di TV-TV itu, maaf, ibu-ibu nonton itu, malaikat itu seperti ya ada makhluk putih, kemudian punya sayap. Angel itu biasanya disebut. Itu malaikat. Digambarkan seperti perempuan. Orang muslim gak yakini kayak gini. Malaikat gak bisa dia gambarkan, Bu. Cuma tahu saja, oh sifat-sifat fisiknya nih ya. Jibril punya 600 sayap. Sayapnya itu sudah nutupi ufuk. Langit tertutup dengan sayap Jibril. Saking besarnya itu. Malaikat itu kita imani, Jibril ada. Terus kalau ada sifat-sifat Jibril disebutkan lagi, oh Jibril punya 600 sayap. Kita imani lagi.
Jadi kita bukan hanya imani, oh saya yakin Jibril itu ada. Ketika datang berita lagi tentang rincian malaikat Jibril itu bagaimana, maka kita imani juga. Di sini sebutkan Jibril punya sayap, berarti punya jasad, alias punya bentuk. Maka kalau yang digambarkan di TV-TV itu ya seperti khayalan imajinasi saja. Pokoknya kalau malaikat itu makhluk yang baik, kemudian kalau setan itu makhluk yang jahat gitu. Seakan-akan setan itu bukan gaib. Padahal malaikat makhluk gaib ya, jin itu makhluk gaib ya, setan juga makhluk gaib. Gaib itu kita tidak bisa lihat secara langsung. Terus yang ke-11, Kita harus beriman kepada seluruh rasul. Jika seorang beriman kepada rasulnya saja dan mengingkari rasul selainnya, maka berarti ia belum beriman kepada rasulnya, bahkan dia termasuk orang kafir. semua rasul wajib kita imani. Terus yang ke-12, Kita harus beriman pada hari akhir yang disebut hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan dari kubur mereka untuk dilakukannya hisab atau perhitungan dan diberi balasan yang berakhir dengan tinggalnya penduduk surga di tempat mereka dan juga penduduk neraka di tempatnya. nah hari kiamat juga kita imani. Ingat, kapan hari kiamat itu dimulai? Lihat, kiamat atau hari akhir itu mulai dari alam kubur. Siapa saja sudah masuk alam kubur, nah itu sudah masuk hari akhir dia. Berarti ketika orang itu mati, dia sudah masuk alam akhirat. Ingat ya, ketika seseorang itu mati, dia sudah masuk alam akhirat. Setelah itu dia dikubur. Ustadz, kubur itu bagaimana kubur itu? Gimana kalau ada yang misalnya, ini kan kalau kita mati kan umumnya dibawa ke kuburan, dikuburkan di situ, dimakamkan di situ. Ustadz, ini orang nggak ditemukan jasadnya, hilang di pantai selatan sana, atau ada yang dimakan binatang buas nggak ditemukan lagi, atau dia pergi entah kemana. Untuk orang kayak gini gimana Ustadz? Apa nggak lewati alam kubur? Jawabannya semua yang mati akan lewati alam kubur. Walaupun tadi dia hilang jasadnya di tengah lautan, gak masuk jasadnya dalam kubur. Artinya gini, alam kubur itu alam tersendiri, berbeda dengan alam dunia. Ustadz, kita bisa pergi ke sana nggak? Kalau belum mati ya belum. Ustadz, yang di dalam kubur itu tadi bisa keluar nggak untuk kunjungi keluarga? Misalnya malam Jumat atau malam Jumat Kliwon lah. Keyakinan yang juga nggak berdasar. Yang sudah masuk dalam kubur, dia sibuk dengan nikmat, dia sibuk dengan siksa, nggak mungkin keluar lagi. Ingat ya, alam sudah beda loh. Ini alam dunia, ini alam kubur. Gak mungkin si mbak ini yang sudah mati ini jalan-jalan ke rumah, ngetok pintu, terus cari putune, cari anak. Kowe nang omah ora? Wah, kus lagi. Wah, apa itu? Gua ada cerita kayak gitu tuh. Itu kalau di film-film aja ada gitu. Film-film je. Itu di film-film ada, dunia nyata nggak ada. Kalau ada itu cuma hayalan-hayalan saja, aslinya enggak. Atau ada setan-setan yang niru-niru kayak gitu, kemudian buat nakut-nakuti orang. Maka kadang ada yang cerita itu, saya lihat itu, yang kemarin baru mati itu ketemu di jalan. Wah, itu cuma imajinasimu saja itu, hayalanmu aja. Dia nggak mungkin keluar lagi, itu sudah dikubur terus keluar itu nongkrong di sana itu di jalan. Ustadz, saya tenang lihat dia langsung Ustadz. Coba kamu lihat dulu, nggak mungkin dia keluar lagi. Ingat, alam dunia sekali lagi alam dunia sendiri, alam kubur sendiri, sudah jadi alam berbeda ini.
Yang ini ya belum bisa lihat kubur sampai nanti mati dulu. Yang dalam kubur juga nggak bisa keluar lagi lihat-lihat dunia lagi. Paham ya? Jadi jangan punya keyakinan tadi itu. Nanti malam Jumat itu biasanya gentayangan dia keliling gitu. Atau sampai 7 hari atau 40 hari belum pulang-pulang rohnya. Itu nggak benar. Itu keyakinan khurafat. 40 hari belum pulang-pulang ke kubur. Wih, emangnya mungkar nakir kecolongan apa dia pergi? Itu kan namanya suuzon sama mungkar nakir. Ngomongnya metu. Mungkar nakir kecolongan. Ya kalau penjara di dunia mungkin. Ini kubur. Nggak mungkin keluar lagi. Saya ulang tadi ya. Alam akhirat dimulai dari kapan? Kematian. Masuk dalam kubur. Jika orang mati semuanya masuk dalam alam kubur. Meskipun tadi matinya di mana? Tengah laut. Jasadnya hilang. Pokoknya sudah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Dia nggak sampai dikubur, tetap masuk alam kubur nggak? Tetap masuk alam kubur. Nanti ada yang baik dapat nikmat, yang nanti orang-orang jelek dapat siksa. Makanya di kubur itu nanti kuburnya ada yang dilapangkan, dapat nikmat. Ada kuburnya yang bersempit, ada kuburnya jadi terang, ada kuburnya itu yang jadi gelap. Itu nikmat dan siksa itu seperti itu. Terus yang ke-13, wajib kita beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, wajib kita beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Kaitannya lanjutannya nomor 14. Takdir itu tidak berisi sesuatu yang buruk. Yang buruk hanya pada yang telah ditakdirkan makdur. Penjelasan hal ini adalah bahwa perkara takdir yang berkaitan dengan perbuatan Allah seluruhnya baik. Nah, ini ibu lihat baik-baik nih. Ini takdir. Allah tetapkan takdir. Allah yang berbuat ya. Terus ini terjadi pada manusia, pada makhluk. Yang Allah tetapkan ini takdir. Yang terjadi pada manusia namanya makdur. Makdur itu yang kita rasakan. Allah tetapkan hari Selasa, ini tanggal pinten? Tanggal 4. Hari Selasa tanggal 4 saya ngaji di Al-Azhar. Nah, itu takdir tuh. Ya toh? Ini takdir ya, Allah tetapkan ya. Terus manusia rasakan sekarang nih. Oh, sekarang saya sudah ngaji Ustaz. Ini jam 9, saya sudah ngaji. Ada yang rasakan takdir tersebut baik, ada yang rasakan itu buruk. Alhamdulillah saya ngaji. Oh, berarti dia senang ngaji. Terus lain waktu besok dia ditakdirkan lagi nih. Allah tetapkan takdir. Besok orang ini orang A ya. Ini maaf kecelakaan. Ya, kecelakaan. Perbuatan Allah itu tetap kita sebut baik. Ya, perbuatan Allah tetap kita katakan apa? Baik. Nah, manusia rasakan nih kan, ada yang kecelakaan, dia rasakan waduh sakit sekali. Yang rasakan sakit siapa? Yang rasakan sakit siapa? Manusia. Manusia anggap baik atau jelek kecelakaan tadi? Jelek toh? Maka yang jeleknya dari sisi manusianya, bukan dari sisi Allah. Paham ini Bu? Maka ibu-ibu nggak boleh bilang Allah itu kejam, tetapkan takdir untuk saya seperti ini. Itu cuma perasaan ibu karena dapat kecelakaan ya awalnya itu berat, namun pasti dibalik itu ada hikmah-hikmah. Alhamdulillah gara-gara ini kok saya dapat ini ya, jadi sadar ya sekarang saya ya. Dulu kok malah sholat, kok saya pas kecelakaan itu baru mulai sadar untuk sholat, mulai sadar untuk ngaji. Ternyata di balik takdir yang kita rasakan jelek tadi ada hikmah, ada sisi baiknya. Paham ini? Namun Allah tetapkan apa tadi? Baik apa buruk? Baik. Semua perbuatan Allah itu baik. Yang nanti dirasakan manusia ada yang baik, ada yang buruk. Namun ingat satu hal saja yang di sini salah, nggak boleh sandarkan ini pada Allah.
Kalau musibah, ibu masih bisa katakan ini sudah jadi takdir Allah. Tadi kecelakaan ya, kecelakaan jadi kan cuma bilang ya sudah jadi takdir. Yang nggak boleh kalau ibu sebutkan perkara maksiat terus katakan itu takdir Allah. Misalnya orang nyolong sendal. Nyolong apa? Sendal. Nah ini misalnya habis ngaji ya bos, ke masjid ya, Jumatan misalnya bawa bapak ya, keluar dari masjid dia nyolong sendal terus ketangkep. Tidak boleh dia beralasan kenapa kamu nyolong sendal? Ini sudah jadi takdir Allah. Oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang dia lakukan itu pilihannya sendiri. Asalnya pilihannya sendiri. Maka kalau dia beralasan seperti itu, yang nangkap juga bisa beralasan gini, saya kalau begitu nangkap kamu, saya hukum kamu karena juga sudah jadi takdir. Ini wong ngelan tuh ini. Sama kalau misalnya di Wonosari ini terus dia langgar lalu lintas, bablas lampu merah. Terus Pak polisi nangkap di depan itu, berhentikan. Kenapa kamu ini langgar? Pak, maaf Pak, iki wis jadi takdirku Pak. Iki wis dicatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah, wong ngaji iki. Ya, nggak boleh dia beralasan. Kalau untuk yang salah-salah nggak boleh bilang Allah yang takdirkan, nggak boleh. Ya, kalau yang salah-salah nggak boleh bilang Allah yang takdirkan. Dia berbuat karena salahnya sendiri. Kenapa kamu nggak lihat lampu merah? Berarti salahmu sendiri. Maka Nabi SAW sebut gini, faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna ila nafsa. Jika seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka puji-pujilah Allah. Alhamdulillah. Namun jika dia dapat kejelekan, maka kata Nabi SAW, fala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali apa? Dirinya sendiri. Nggak boleh bilang itu Allah yang takdirkan saya jelek, Allah itu kejam sekali, nggak boleh. Kalimat ini nggak boleh keluar. Kalau dapat jelek, salahkan diri sendiri. Paham ibu-ibu? Nah, nanti dipraktekkan di rumah kalau anaknya itu rewel, ya kayak gitu juga. Kalau dapat jelek, salahkan diri sendiri. Jangan salahkan orang lain. Pokoknya langsung koreksi sendiri. Apa-apa saja itu, dapat ujian, dapat musibah, dapat yang jelek-jelek pokoknya. Saya langsung salahkan diri sendiri dulu. Walaupun kalau untuk musibah kita dapat katakan ini sudah jadi takdir Allah. Balik lagi tadi ya. Jadi yang Allah tetapkan semuanya itu baik, yang dirasakan manusia ada yang jelek, ada yang baik. Terus nomor 15. Mengapa Allah menakdirkan kebaikan? Karena ada hikmah di balik itu. seperti yang pertama, agar kebaikan dapat dikenal. Yang kedua, supaya manusia menyadarkan diri kepada Allah. Yang ketiga, supaya manusia bertobat kepadanya setelah ia berbuat dosa. Yang keempat, banyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dengan berzikir dan berdoa. Yang kelima, ada masalah besar baik kesulitan atau musibah yang menimpa. Lihat, mengapa Allah menakdirkan kejelekan? Kok sampai jelek? Kenapa di dunia ini itu nggak usah ada setan aja lah, biar semuanya sholat. Nah, gitu kan? Kenapa di dunia ini nggak semuanya baik saja? Kok ada penjahat? Kenapa kok ibu-ibu kok ada yang suka gosip, ada yang nggak suka gosip? Kenapa nggak dibuat ibu-ibu semuanya baik saja? Biar saya kan juga ikut baik. Nah, gitu mungkin ya pernyataannya. Kenapa kok ada kejelekan? Alasan pertama, lihat, agar kebaikan dapat dikenal. Ini ada ahli maksiat, ya toh? Kalau ada yang buat maksiat, oh berarti lawannya ada yang berbuat baik. Maka yang buat maksiat Allah beri hukuman, yang buat baik lawannya berarti ya Allah beri pahala ganjaran kebaikan. Alasan yang kedua, kok ada kejelekan? Supaya manusia menyandarkan diri pada Allah.
Kita tahu setan itu jahat. Setan itu sering ganggu. Kalau kita itu sholat, setan berikan was-was. Ada yang sholat zuhur belum rampung 4 rakaat baru 2 wes salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan beri was-was tadi. Kita sholat, ada yang ketika sholat ya ragu-ragu, dia bimbang. Ini 3 atau 4. Pernah atau tidak ini? Oh pernah, itu sering. Kita lu apa-apa dia, ya Allah. Apa ini jangan-jangan selimo ya? Dia bingung itu. Setan berikan was-was lagi. Karena setan berikan gangguan, makanya kita dituntut awal-awal baca surat, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar apa? Enggak diganggu setan. Nah itu menyandarkan diri pada Allah. Jangan kamu pede. Saya bisa, setan aja kok kecil. Namun dia bilang setan kecil namun masih terganggu. Maka sandarkan pada Allah. Allah yang nanti mudahkan sholat kita sampai rampung. Terus yang ketiga, supaya manusia bertobat kepadanya setelah ia berbuat dosa. Kan ada maksiat tadi ya. Kok kenapa nggak amalan-amalan baik saja sih di dunia ini? Kok ada maksiat? Biar yang tadi terjerumus dalam kesalahan atas pilihannya sendiri, dia bisa berubah, bisa bertaubat. Yang keempat, banyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dengan berzikir dan berdoa. Kan ada makhluk-makhluk jahat, ada hewan-hewan jahat. Kita kan disuruh zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ustaz, apa manfaatnya zikir tadi? Pernah ada seorang sahabat itu digigit kalajengking. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan bacaan ini. Coba kamu baca 3 kali pagi lan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Nanti gangguan kayak gitu tadi lepas, gak mungkin diganggu lagi dengan izin Allah. Terus yang kelima, ada maslahat besar di balik kesulitan atau musibah. Ada yang punya musibah, setelah itu Allah datangkan kemudahan, kelapangan. Sebelumnya sulit, datang setelah itu kebahagiaan. Terus 16. Keburukan disandarkan pada makhluk, bukan disandarkan pada Allah. Kejelekan tidaklah disandarkan kepadamu. Nah lihat, kalau kejelekan tidak boleh disandarkan pada Allah gitu. Saya sakit ya, saya sakit nih flu. Asalnya bilang aja, ini salah saya, mungkin banyak dosa, Allah ingin gugurkan dosa-dosa saya. Jangan katakan ya, Allah kejam kasih saya flu, nggak boleh. Walaupun itu secara kauni itu jadi takdir. Itu takdir nggak flu tadi? Takdir atau tidak? Takdir. Namun takdir ini nggak boleh ya jelek-jeleknya kita bilang pada Allah. Wah Allah kejam sekali kasih saya flu kayak begini. Nggak boleh. Pokoknya disandarkan pada Allah yang baik-baik. Terus yang ke-17. Qada dan qadar Allah sebagai alasan untuk meninggalkan perintah dan melakukan larangannya. Allah telah memiliki hujah atas kita melalui kitab-kitab yang diturunkan dan rasul yang diutusnya. Dalam ayat disebutkan yang artinya Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Jadi kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Subuh tadi orang ini nggak sholat, nggak boleh bilang sudah jadi takdir Allah, saya nggak bangun subuh. Itu alasan wong males, nggak mau usaha. Padahal dia harus lakukan sebab dulu bangun. Mungkin dia sudah dengar alarm jam 4:30, terus dimatikan alarm tadi, bablas turu, akhirnya bangunnya jam 7. Pokoknya kalau yang kita tinggalkan perintah,
lakukan maksiat, nggak boleh sandarkan pada takdir Allah. Terus 18. Allah tidaklah memaksa seorang pun untuk mengerjakan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan. Manusia tetap punya pilihan. Allah tidaklah memaksa seorang pun untuk mengerjakan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan. Ingat, kita punya pilihan. Sama seperti kita datang ngaji pagi ini, pilihan kita atau dipaksa Allah. Bu, ada yang dorong ibu dari rumah, dorong itu punya kue mangkat coba. Ada? Enggak? Pilihan sendiri. Sama kalau ada yang bermaksiat juga atas pilihan sendiri. Enggak boleh katakan Allah maksa saya untuk maksiat. Sama juga untuk kebaikan. Allah telah dorong saya untuk sholat, akhirnya saya sholat. Oh enggak. Kita enggak dipaksa. Yang ada itu tetap pilihan kita masing-masing. Terus 19. Ada dua macam iradah atau kehendak, yaitu iradah kauniyah dan iradah syariah. Syariah, ya. Syariah. Iradah kauniyah adalah iradah yang semakna dengan masyiah atau kehendak yang pasti terjadi. Iradah syariah adalah iradah yang semakna dengan mahabbah atau kecintaan. Iradah kauniyah ini pasti terjadi namun belum tentu Allah cintai. Sedangkan iradah syariah itu kehendak Allah yang dia cintai tapi tidak mesti terjadi. Contoh, berimannya Abu Bakar As-Siddiq terdapat di dalamnya iradah kauniyah karena hal ini terjadi, dan terdapat pula iradah syariah karena beriman itu dicintai Allah. Sedangkan kafirnya Fir'aun terjadi secara iradah kauniyah namun tidak dicintai oleh Allah. Nah lihat, sekarang pahami baik-baik dulu. Iradah atau kehendak Allah ada dua. Ada kehendak kauniyah, ada kehendak syariah. Apa tadi? Ada iroda atau kehendak kauniyah, ada iroda atau kehendak syariah. Ingat bedanya di sini. Ini akan mudah pahami yang masalah takdir tadi. Iroda kauniyah itu pasti terjadi, namun belum tentu Allah cintai. Saya ulang, iroda kauniyah itu pasti terjadi, namun apa tadi? Belum tentu Allah cintai. Terus yang kedua iroda apa? Syariah. Iroda syariah itu belum tentu terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Pasti Allah cintai. Sekarang lihat, ini orang yang sudah ada dulu, sahabat Abu Bakar. Bu, sahabat Abu Bakar beriman enggak? Beriman atau tidak? Beriman. Berarti terjadi. Ya toh? Abu Bakar beriman, terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti iroda kauniyah ada. Itu kehendak Allah kauniyah, terjadi nih. Terus Abu Bakar beriman, berarti dicintai Allah. Berarti iroda syariahnya juga ada. Iroda kauniyahnya karena terjadi ada, terus dia beriman, berarti dicintai oleh Allah. Iroda syariahnya juga ada. Sekarang kebalikannya, coba lihat Fir'aun. Fir'aun beriman atau kafir? Fir'aun beriman atau kafir? Kafir. Fir'aun kafir itu nyata, sampai mati itu kafir. Berarti iroda kauniyah terjadi. Sudah terjadi toh? Terjadi. Terus Fir'aun kafir, dicintai Allah atau tidak? Tidak. Berarti iroda syariah tidak ada. Namun secara kauni ada. Berarti Allah sebenarnya menginginkan Fir'aun beriman, namun kenyataannya dia tidak mau beriman karena tidak terjadi seperti itu. Namun Allah inginkan Fir'aun beriman enggak?
ingin. Namun Fir'aun yang menentukan pilihan, dia tidak mau beriman. Didakwai Nabi Musa, dia tidak mau beriman. Padahal sudah diutus seorang nabi, Nabi Musa dan Harun. Dakwai dia tidak mau beriman. Itu kehendak Allah atau bukan? Itu kehendak Allah. Namun terjadi terus yang kafirnya tadi tidak Allah cintai. Sekarang kalimat berikutnya lagi, Abu Bakar itu kafir. Sahabat Abu Bakar ya. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Berarti iroda kauniyah nggak ada. Nggak ada cerita kayak gitu. Terus kafir Abu Bakar. Berarti iroda syariah kan? Iroda syariah dicintai atau tidak? Tidak. Iroda syariah juga tidak ada. Sekarang Fir'aun masuk Islam. Fir'aun masuk Islam, terjadi enggak? Tidak. Terjadi atau tidak? Tidak. Berarti iroda kauniyah tidak ada. Allah tidak jadikan itu. Iroda syariah, Fir'aun masuk Islam, Allah inginkan atau tidak? Iya. Namun tidak terjadi. Namun Allah inginkan enggak iroda syariahnya? Iya. Namun pilihannya Fir'aun tidak mau masuk Islam. Nah, sekarang buletinnya selesai.